Semua mengira masa kelam perempuan Indonesia dulu telah berakhir. Namun, nampaknya setitik nada hitam itu masih terus mengalir. Kehadiran nada hitam, predator, mengancam marwah perempuan tanpa pikir, tak peduli korban di bawah umur. Menodai perjuangan ibu kita Kartini yang memberikan angin kebebasan bagi perempuan masa kini. Pahlawan yang acap kali diremehkan karena bermodal pena, namun hasil tulisannya habis gelap terbitlah terang, tak pernah menjadi fana semata. Mari perempuan Indonesia kita kembali bangkit dan menjaga warisannya. Selamat datang di Connect, mewarisi perjuangan Kartini. Halo Sobat Teknik, perkenalkan aku Resi Resdana Putri dan teman aku Adistia Ramadana selaku Duta Fakultas Teknik yang akan menjadi moderator pada sesi podcast episode keempat kita kali ini. Oke, Kak Adisti. Nah, karena di episode keempat ini kita tentunya seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya Kak Resti, kita akan membahas tentang sosok perempuan yang memang legend banget. Beliau perjuangannya harus kita ingat sampai saat ini. Beliau adalah sosok Raden Ajeng Kartini, yaitu sosok yang memperjuangkan sekali hak dan juga marwahnya dari seorang perempuan Indonesia. Sebab itulah telah hadir bersama kita salah satu perempuan cantik, Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan BEM Universitas Negeri Jakarta. Halo. Oke, baik. Mungkin kalau untuk kita lanjut ke perbincangan tentang perempuan, kita kenalan lebih dulu nih sama narasumber kita hari ini. Silakan Kak. Oke, halo Sobat Teknik. Kenalin, nama aku Ismianti Nur Azizah, bisa teman-teman panggil Ismi. Nah, kebetulan aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan nih. Nah, iya, jadi dari FIP dengan jurusannya Manajemen Pendidikan. Nah, sekarang aku lagi kesibukannya sebenarnya lagi mengerjakan skripsi aja sama berorganisasi. Salah satunya di BEM Universitas Negeri Jakarta sebagai Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan atau disingkat PP. Oh, gitu. PP, gitu PP. ya, singkat aja. Oke. Tapi aku mau tanya deh Kak, di BEM UNJ ini, divisi ini emang sudah lama ada atau baru di tahun ini? Soalnya aku kebetulan baru mendengar nih ya divisi ini. Betul. Oke. Nah, kebetulan itu juga baru juga. Kamu kan baru dengar, emang Iya, baru juga. baru. Keren sekali. Eksklusif ya. Ya, saya yang pertama nih Iya. gitu. Jadi kenapa divisi PP ini baru diadakan tahun ini? Karena kita tuh lumayan concern sama keberadaan FP sebenarnya. Ini aku udah Mulai ya? pautkan Oke. FP nih. Jadi sebenarnya BEM UNJ itu ingin agar FP selalu dibersami sama BEM UNJ. Nah, itulah kenapa PP akhirnya dibentuk di dalam divisi dalam Departemen Pergerakan. Nah, sekarang juga namanya itu adalah Departemen Pergerakan. Sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu adalah Sospol, Sosial dan Politik. Nah, tapi sekarang adalah Pergerakan. Nah, di dalam Pergerakan ada beberapa divisi. Salah satunya adalah Pemberdayaan Perempuan yang nantinya akan membersamai FP gitu. Oke, keren banget nih BEM UNJ ya. Tahun ini ternyata ada gebrakan barunya ya. Betul. Dan gebrakan baru ini sangat-sangat membantu perempuan-perempuan. Harapannya Iya, ya. harapannya. Betul. Berarti podcast ini eksklusif beneran Kak. Iya, beneran ya. Terima kasih loh Kak Ismi Sama-sama. sudah berkenan untuk datang ke Terima podcast kasih Fakultas juga. Teknik. Iya, terima kasih juga loh udah mempercayakan aku ya untuk membicarakan hal yang sangat krusial ini. Iya betul banget. Tadi kita sudah berbincang ya Kak. Kakak itu seorang sebagai kepala divisi pemberdayaan perempuan. Betul. Kalau aku boleh tahu, apa sih Kak motivasi Kakak untuk mengambil jabatan sebagai kepala divisi perempuan, di mana itu baru pertama kali ya tadi Betul. seperti Kakak bilang. Oke. Nah, sebenarnya aku mau tarik awal dulu banget ya, kenapa aku mau ikut BEM UNJ. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa semester akhir ya, Iya. semester 8 ya, kan yaudah tugas aku utamanya adalah menyelesaikan akademis aku, yaitu skripsi. Tapi aku sendiri ya tipe orang yang kayaknya nggak bisa deh kalau ngerjain skripsi aja gitu. Aku pengen bener-bener selesai sampai akhir, bisa memberikan manfaat ke teman-teman yang lain gitu. Ya udah akhirnya aku pilihlah untuk join BEM UNJ karena salah satu cara buat aku bisa memberikan manfaat ke orang-orang banyak itu dengan ikut aja BEM UNJ gitu. Karena kan nanti di BEM UNJ banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membuat ya udah tujuan aku bisa tercapai gitu ya, memberikan dampak positif. Nah,
Terus aku langsung aja ada di tahap oke, aku mau masuk departemen apa nih ya. Departemen sebelumnya aku backgroundnya tuh kominfo sebenarnya. Tapi iya, tapi aku mau cari apa ya, zona Baru yang ya? baru. Iya betul, aku mau keluar dari zona nyaman maksudnya. Nah ya udah, aku pilih kayaknya sesuatu yang bisa membuat aku banyak bergerak. Akhirnya ya udah, aku pikir biar nanti aku sering ke kampus, biar aku ada semangat ke kampus juga kan. Kalau skripsian di rumah juga bisa kan. Iya, Ya udah, kayaknya yang bisa aku pilih itu departemen pergerakan gitu. Nah tapi di departemen pergerakan aku mau masuk divisi apa ya, aku juga mikir-mikir nih. Ternyata pas setelah aku wawancara, kepala departemennya yang mewawancarai aku itu menawarkan gimana kalau kamu masuk ke divisi PP aja gitu. Terus ya udah aku tanya-tanya ya sebenarnya divisi PP mau ngapain, terus kegiatannya apa aja. Nah setelah aku pertimbangkan, karena aku backgroundnya kominfo juga nih ya, aku berpikir oh bisa nih ya kayaknya divisi PP aku manfaatkan untuk aku memberikan berbagai pencerdasan terkait perempuan. Karena background aku yang kominfo, aku bisa mengolah informasi sama membuat media-media buat nanti disebarkan informasinya. Nah itu yang jadi mungkin tujuan awal aku kenapa akhirnya oke, aku bisa deh di PP gitu sebagai kepala, dan nanti aku bakal membuat kegiatan-kegiatan sama pencerdasan buat nanti di-share ke teman-teman mahasiswa UNJ gitu. Mungkin itu yang bisa aku jelasin ya. Wah, tapi kalau boleh tahu Kak, kira-kira salah satu proker atau non proker dari divisi kakak itu apa sih Kak? Oke. Nah sebenarnya kalau proker itu dari departemennya, departemen pergerakan. Tapi kalau non prokernya di divisi PP sendiri kita akan insya Allah akan mengadakan diskusi publik yang tentang keperempuanan tentunya. Nah tapi ini juga masih diwadahi sama departemen pergerakan gitu. Jadi salah satunya PP terlibat. Nah kegiatan lainnya sebenarnya bukan masuk proker atau non proker, tapi intinya kita ada membuat kajian-kajian, sebenarnya pencerdasan sih. Membuat pencerdasan setiap bulannya tentunya tentang isu keperempuanan ya. Karena sebenarnya kalau yang aku lihat ya selama aku berkuliah di UNJ, menurutku lembaga-lembaga yang punya Kapabilitas untuk yang punya itu apa sih? kapabilitas Iya, kapabilitas untuk membuat kajian-kajian itu tuh sedikit. Iya, menurutku ya. Aduh aku jadi grogi nih. Ya intinya kok aku ngerasa nggak ada informasi pencerdasan ya dari berbagai lembaga. Oh kalau gitu karena background aku kominfo tadi yang aku bilang, bisa nih aku manfaatin buat aku membuat berbagai media-media itu gitu, yang menjadi semangat aku buat di sini di PP ini. Oke, berarti dari yang kakak keluar dari zona nyaman terus pengen bermanfaat bagi semua orang gitu ya kak. Keren banget. Apalagi kita semua tahu tadi Kak Ismi lagi skripsian ya, mungkin bisa jadi salah satu penyemangat buat kakak-kakak semua yang lagi skripsian. Boleh dicoba keluar dari zona nyaman supaya lebih semangat skripsinya. Betul, refreshing juga kali ya kak. Apalagi kalau bahas tentang perempuan tuh mungkin kayak lebih, kalau sesama perempuan tuh lebih enak kali ya. Iya, paham, punya kepemahaman yang sama gitu. Betul, gitu ya. Iya, betul banget. Oke nih kak, kalau ngomong-ngomong soal perempuan, kalau di Indonesia kita nggak jauh dari sosok Ibu kita Kartini pastinya. Nah, menurut kakak nih, bagaimana sih pandangan kakak pribadi tentang Ibu kita Kartini? Oke. Wah panjang ya sebenarnya kalau membicarakan beliau gitu ya. Nah kan Ibu kita Kartini Ibu kita Kartini itu kalau menurut aku ya, intinya beliau itu sangat concern dengan hak-hak perempuan gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, atau kalau kalian udah nonton film Kartini belum? Pernah nonton gak film Kartini? Aku pernahnya cuplikannya doang sih di sosial media. Oke, aku pernah nonton dan mungkin itu sekilas kali ya sejarah panjangnya Ibu kita Kartini. Nah, menurut aku dengan beliau memperjuangkan hak-haknya perempuan, beliau itu sangat bisa kita ambil tindakannya, sangat bisa ambil hikmahnya dengan ternyata perempuan itu harus banget bersuara untuk memberikan pikiran dan
memperjuangkan baru kan iya semangat barunya. Karena kalau dilihat saat Ibu Kita Kartini sedang masa-masanya gitu ya, itu emang lagi masa-masa perempuan yang tidak dikasih akses ke dalam akses apapun gitu, maksudnya Betul. seperti pendidikan, terutama sih Betul, pendidikan ya. pendidikan. Aku meng-highlight di sini Ibu Kita Kartini itu lebih fokus ke pendidikan. Karena dengan kita punya kita punya akses ke pendidikan, kita bisa menjadi apapun. Iya betul, jadi bisa mengakses ke semuanya ya betul. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi guru, bisa jadi, dan bahkan kalau kita jadi guru, kita bisa menyebarkan ilmu kita betul ke yang lebih banyak lagi. Nah itu mungkin ya yang bisa kita ambil dari sosok Ibu Kita Kartini, yang harusnya sekarang kita bisa meneruskan perjuangan beliau gitu ya. Ditambah kampus kita ya, Universitas di Jakarta. Pendidikan. Betul banget nih Kak. Nah, berbicara tentang pendidikan, tadi yang sudah Kakak sebutkan bahwa beliau, sosok Raden Ajeng Kartini ini merupakan pelopor pendidikan perempuan. Nah, menurut Kakak sendiri, kira-kira tantangan apa sih Kak yang masih harus kita hadapin Di dunia pendidikan. Iya, betul banget. Terlebih untuk perempuan-perempuan. Sebenarnya ya, kalau kita bahas tentang pendidikan perempuan, aku mau nge-highlight dulu kalau sebenarnya pendidikannya itu sendiri juga di Indonesia masih yang, menurut aku ya sebagai mahasiswa pendidikan gitu ya, menurut aku pendidikan di Indonesia sendiri juga belum yang sesettle itu kalau menurutku ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang perempuan, sebenarnya hak-hak yang diperoleh oleh perempuan dan hak yang diperoleh laki-laki dalam dunia pendidikan itu sama aja ya kan, nggak ada bedanya. Nah tapi di dalam dunia pendidikan terkadang kita mungkin bisa lihat daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang mungkin susah untuk mengakses pendidikan. Nah justru keluarga-keluarga yang memang berasal dari background yang ekonomi yang kurang mampu, dan itu rumahnya atau tinggal di dalam daerah-daerah terpencil itu, mereka gak punya kesempatan dan gak punya akses yang bisa mereka ambil gitu buat ke dunia pendidikan. Nah ini berpengaruh sama anak-anak perempuannya. Betul. Justru anak-anak perempuannya itu lebih mungkin ya, ini mungkin kita kalau ngelihat realita aja ya, justru mereka yang ya udah disuruh langsung menikah ataupun langsung bekerja aja gitu. Tapi realitanya yang terjadi kan seperti itu ya. Nah padahal di Indonesia sekarang akses mau mengambil pendidikan tuh udah terbuka banget, udah nggak ada Batasan-batasan lagi ya, ya. udah nggak ada batasan-batasan lagi seperti zaman dulu. Sekarang udah bebas aja, mau orang yang di daerah terpencil, mau daerah yang memang di kota gitu, itu udah bebas aja mau mengikuti pendidikan sampai ke jenjang manapun gitu. Nah tapi kembali lagi di sini perempuan-perempuan yang memang tinggal di daerah gitu ya, yang memang mungkin belum ada kesempatan secara finansial, secara akses yang fasilitasnya. Nah itu mungkin yang jadi concern di pendidikan saat ini. Mungkin kalau menurut aku itu ya, tapi ini sebenarnya jadi tantangan buat pemerintah juga sih, karena harus memeratakan si akses pendidikan itu. Mau itu sarana prasarana, fasilitas, transportasi juga, karena mungkin orang-orang di pedalaman susah untuk mengakses ke kota, ataupun memang karena sekolahnya tidak tersebar luas gitu ya, jadinya ya harus ke wilayah-wilayah tertentu. Terus pun orang-orang yang memang ekonomi, teman-teman kita perempuan di luar sana yang memang ekonominya kurang, yang memang tidak memperoleh informasi tentang pendidikan, tentang, mungkin aku bisa nge-highlight tentang beasiswa. Kalau ekonomi mungkin kita ya udahlah gak punya uang, tenang aja, ada beasiswa yang disediakan sama pemerintah. Tapi itu informasi yang mereka dapatkan sedikit, karena balik lagi akses informasinya mereka juga kurang untuk mendapatkannya. Jadi balik lagi ini tugasnya pemerintah ya buat menanggulangi hal ini, karena sayang banget kalau ternyata banyak potensi besar dari teman-teman kita di luar sana yang bisa ternyata bisa jadi sosok yang berpengaruh di Indonesia, tapi harus ada batasannya, karena belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik. Oke, berarti tantangannya itu adalah di aksesnya ya Kak, dari akses pendidikannya, akses informasi. Betul. Nah menurut Kakak bagaimana nih cara kita jaga semangat dan motivasi kita dikala akses-akses tersebut tuh belum bisa terpenuhi di negara kita ini Kak? Kan yang pertama pasti
mungkin itu tugasnya pemerintah yang Iya, pertama ya, betul. untuk membuat kebijakan dan segala macam. Nah, buat kita sendiri kita harus ngapain? Menurutku kita bisa membuat apa ya, pencerdasan sih, pencerdasan kenapa akhirnya teman-teman kita yang di daerah di luar sana yang mungkin kurang mendapatkan akses pendidikan itu, kenapa mereka harus belajar, kenapa mereka harus menempuh pendidikan setinggi mungkin. Nah itu menurutku kita harus banyak membuat kajian-kajian seputar itu, karena yang bisa bergerak reach out mereka ya kita juga kan. Mungkin kalau menunggu pemerintah mungkin lama atau perlu waktu dan segala macam. Nah kita yang bisa membantu mereka, mungkin kan kita ada kegiatan kalau mahasiswa sendiri, ada KKN atau pengabdian atau semacamnya, yang kita bisa datang gitu ke sana buat memberikan informasi-informasi dan semacamnya. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, sebenarnya kita juga bisa meng-highlight tokoh-tokoh yang memang sebetulnya mereka dari keluarga yang kurang mampu atau di daerah terpencil, tapi ternyata turns out dia bisa jadi, beliau itu bisa jadi orang berpengaruh. Contohnya aku mau ambil contoh Ibu Susi Pujiastuti yang jadi kemarin Menteri Kelautan ya. Iya, beliau aja mungkin kalau yang aku baca-baca dari berita itu beliau lulusan SMP kalau nggak salah, SMP atau SD, aku lupa, SD, pokoknya nggak sampai kuliah, tapi beliau sangat berpengaruh, bahkan sekarang jadi businesswoman yang sangat sukses ya, punya penerbangan gitu dan segala macam. Nah itu buktinya adalah salah satu contoh yang bisa kita berikan ke orang-orang di luar sana, yang bisa loh kalau kamu semua mau berubah dan mau punya tekad buat menempuh pendidikan setinggi mungkin, karena balik lagi pendidikan itu bisa mengubah kita tuh. Betul banget. Karena kalau dari yang tadi kita ngomongin tentang Ibu Susi Pujiastuti, aku melihat beliau di Twitter sebagai sosok yang benar-benar berani ya. Berani. Kita mengenali Ibu Susi Pujiastuti itu sosok yang berani, karena pada saat kepemimpinan beliau banyak sekali kapal-kapal yang berhasil untuk diruntuhkan ya. Betul, dan beliau juga menyuarakan suara rakyat ya. Kalau di Twitter tuh suka menyuarakan suara rakyat gitu. Termasuk salah satu yang berani banget sih. Betul. Ya, itu yang harus kita applause dulu mungkin ya Ibu Susi Pujiastuti. Mungkin beliau juga akan nonton, siapa tahu. Siapa tahu ya. Ibu mohon izin. Oke, kita sekarang sudah membahas tentang pendidikan, mungkin kita akan agak-agak geser nih Kak. Kita pendidikan sudah dibahas. Saat ini jujur sangat sedih ketika kita membaca berita ataupun sekarang sudah banyak snapgram atau kasus-kasus yang telah diangkat, di mana perempuan itu sekarang lagi jadi banyak korban pelecehan seksual. Sangat-sangat disayangkan. Aku kadang buka Twitter gitu isinya tweet tentang pelecehan seksual, buka Instagram isinya snapgram tentang suara perempuan, buka TikTok isinya juga tentang isu perempuan lagi. Aku kayak sangat menyayat hati gitu Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, gimana sih Kak cara kita perempuan menanggapi hal-hal seperti ini? Oke, tentang pelecehan ya, yang lagi marak banget sekarang, dan kayak langsung bertubi-tubi gitu. Bertubi-tubi banget. Betul, juga ngelihatnya kayak ya Allah, miris banget sama setidak aman itu kah gitu Indonesia. Tidak punya ruang itu kan, ruang aman. Betul banget. Jadi kalau menurut aku menanggapi hal tersebut, kita sebagai perempuan ya, kita harus paham dulu tentang pelecehan seksual itu atau kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Nah itu ada beberapa macam ya, tapi intinya adalah itu semua kan pasti bertahap ya, maksudnya ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan ke arah sana. Nah, kita sendiri sebagai seorang perempuan, kita harus paham kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi. Mungkin ya, tentunya kita semua berpihak kepada korban ya. Kita nggak membenarkan perilaku apapun dari pelaku. Tentunya kita sangat-sangat tidak membersamai pelaku, kita justru membersamai korban ya. Teman-teman yang misalnya mungkin pernah menjadi korban ataupun pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, itu bisa langsung aja bilang, cerita ke orang ataupun cerita ke pihak-pihak yang memang terkait gitu. Nah, kita harus tahu kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi dan dan mungkin kekerasan seksual ataupun kejahatan seksual. Yang pertama, kita sebagai perempuan harus mengetahui diri kita sendiri. Sebenarnya kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi? Mungkin yang pertama, kita terlalu menganggap remeh
hal-hal yang kayak oh oke, udah jam 8 malam nih tapi kayaknya masih aman deh, terus kita keluar rumah dan maksudnya masih ada di luar rumah gitu loh. Nah itu kan bisa membuat hal-hal negatif yang mungkin nggak tahu dia terjadi atau enggak, tapi hal-hal negatif seperti mungkin kita nanti ketemu sama papasan sama lelaki atau sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah iya, jadi menurutku kita harus paham dulu kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi. Salah satunya adalah kita harus tahu oh batasan-batasan wanita tuh ya jangan keluar malam gitu. Terus kita cari ruang-ruang yang sekiranya aman, kayak yang luas, yang jangan di tempat-tempat yang sepi, jangan di tempat-tempat yang mungkin gelap, ataupun jangan di larut malam. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Menurutku kita harus memperkaya diri kita sendiri dengan pengetahuan, dengan bacaan-bacaan yang membuat kita lebih bervalue gitu. Kita sebagai perempuan ya udah kita jangan fokus sama hal-hal yang misalnya membuat kita jadi insecure, membuat kita jadi nggak percaya diri dan segala macam, tapi justru kita fokus buat menambah value diri kita dengan dengan banyak membaca literatur, dengan banyak mengikuti workshop yang menambah kemampuan kita gitu. Nah mungkin di situ kita akan mendapat habit oke, berarti perempuan itu ya emang harus berdaya guna, harus punya value, harus bisa membawa perubahan. Nah dari situ menurut aku kita bakal menjauhi hal-hal yang memang akan berpengaruh ke yang tadi pelecehan seksual dan segala macamnya. Tapi ya balik lagi ya, pelaku itu suka nggak tahu tempat gitu ya, suka nggak tahu nggak tahu pokoknya yang mereka tuh emang kita nggak tahu ya memikirkan mereka. Betul. Kenapa ya, bahkan di tempat aman, di ruang aman seperti musola aja, Betul. di rumah ibadah loh, itu masih kerap terjadi. Banyak sekali kasus-kasus yang aku pernah baca bahwa pelecehan itu terjadi di rumah ibadah. Maksud aku, wow, kita sudah menjaga diri kita sebaik mungkin, mendatangi tempat-tempat ramai, tapi memang ternyata masih belum cukup ya Kak. Iya, betul. Emang sebenarnya kalau misalnya kita membahas tentang pelecehan ataupun kekerasan dan kejahatan seksual itu sebenarnya kalau bisa, aku pernah baca di beberapa bacaan kenapa si pelecehan dan lain-lainnya bisa terjadi sebenarnya adalah ini yang aku baca ya, terjadi karena ada tontonan negatif yang pernah ditonton. Makanya akhirnya orang-orang itu penasaran mungkin ya, gimana pas dia lakukan. Nah itu sebenarnya menurutku kita harus bisa tegas buat menjaga diri kita, diri kita dan orang lain juga gitu. Kita kan punya teman lah ya. Nah kalau misalnya kita mau berkegiatan atau mau pergi-pergi ke tempat-tempat yang memang baru ataupun memang sepi atau gimana, menurutku lebih baik kita ngajak teman biar kita ada partner yang memang saling menjaga satu sama lain gitu. Tapi sebenarnya nggak harus perempuan juga, laki-laki juga bisa. Nah menurutku dalam kasus pelecehan ini yang perlu belajar juga bukan cuma perempuan ya, tapi laki-laki harus belajar juga. Bahkan kita tuh harus sama-sama belajar gitu loh. Ya perempuan menjaga ininya, laki-laki juga menjaga gitu loh. Jadi emang kalau membahas pelecehan ini tentang isu-isu ini sangat panjang dan lebar ya. Benar banget. Tapi intinya kita harus menjaga dan menjaga. Preventif sih menurutku ya. Ini adalah hal-hal preventif yang harus kita. Itu ya, mungkin lumayan panjang ya. Panjang ya, nggak apa, insight baru ya teman-teman. Betul. Sobat teknik mendapatkan hal-hal baik ya yang kita bicarakan hari ini. Betul, apalagi kadang di rumah yang mungkin kita merasa aman, kadang dari keluarga sendiri juga bisa terjadi kekerasan seksual ya Kak. Oke, mungkin tadi kita udah bahas di lingkungan luar, lingkungan rumah. Nah, kalau di lingkungan kuliah nih Kak juga tak luput dari namanya kasus pelecehan. Hal ini tentu menciptakan trauma pada korban. Nah, lalu apa nih Kak yang harus kita lakukan sebagai teman, sahabat, atau orang terdekat dari korban Kak? Ini jadi satu hal yang penting buat teman-teman yang misalnya pernah mengalami hal-hal yang tidak enak seperti itu. Langsung aja cerita, dan kita yang menjadi teman, sahabat, atau keluarganya itu kita harus sama-sama mendampingi korban, karena kita nggak tahu apa yang dialami sama korban. Mungkin dia benar-benar trauma, mungkin benar-benar jadi nggak percaya diri, ataupun justru takut untuk membicarakan hal yang pernah terjadi. Jadi di sini
aku mau highlight adalah kita harus mendampingi korban sampai dia betul-betul merasa udah berdamai gitu dengan kondisi. Tapi kita juga harus sama-sama highlight kalau di sini korban itu nggak salah sama sekali gitu. Jadi kita harus membuat korban itu paham kalau misalnya yang salah itu adalah pelaku, 100% salah pelaku. Jadi di sini kita harus benar-benar membersamai sampai si korban itu berdamai gitu, dan akhirnya bisa sekarang udah menerima hal tersebut dan sama-sama kita kawal si pelaku biar bisa mendapatkan sanksi yang sepantas-pantasnya. Mungkin Betul. Berarti kita juga sebagai seorang teman juga harus aware ya akan hal ini. Nggak boleh. Betul banget. Karena kadang Kak, kita juga mungkin bingung ya gimana cara menanggapi teman kita yang lagi seperti itu. Benar-benar mixed feeling ya rasanya, sangat-sangat sedih kayak banget. kita juga bisa merasakan Iya betul. Iya, even kita ya pasti dia yang lebih merasakan, Iya. tapi hati kecil kita juga Iya, sebenarnya betul sakit, ikut sakit ya ngeliat Itu dia karena mungkin karena sesama perempuan sesama kali ya, perempuan kita kan punya bisa hati yang mengerti. betul banget. bahkan itu ya, maksudnya teman kita nih, tapi kita juga bisa merasakan yang dirasakan sama perempuan-perempuan lain yang mungkin nggak ada hubungan darah, nggak ada, Setuju. kita nggak kenal sama sekali, tapi kita kayak Kok bisa ya? Betul. Iya. Apalagi kalau baca berita-berita ya kayak Iya, tuh rasanya kayak berasa banget kita sebagai seorang perempuan. Wah, kita kayak punya ikatan batin ya. Ikatan batin ya. Aku sedih banget waktu aku tahu yang ada beliau dilecehkan oleh keluarganya sendiri. Aku mikir, wah, rumah tuh menurut aku tempat paling aman yang bisa kita tempatin, bahkan itu masih belum aman juga loh ternyata ya. Sangat Miris banget. miris ya. banget. Tadi kita sudah membahas ya Kak, POV dari seorang sahabat atau teman. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, kalau POV sebagai korban, apa sih Kak yang harus kita lakukan ketika kita nantinya nauzubillah min dzalik, apabila nanti kita ada di situasi tersebut gitu, menjadi korban. Dan menurut Kakak sendiri, kita kan sebagai mahasiswa ya, gimana sih peran mahasiswa untuk menanggapi hal tersebut? Oke. Nah, yang pertama, kalau misalnya teman-teman menjadi korban, yang pasti ayo berani bicara, harus berani bicara. Walaupun ya mungkin teman-teman nggak berani, maksudnya masih ada keraguan atau ketakutan, tapi seminimalnya mungkin teman-teman bicara sama orang terdekat, mau itu keluarga ataupun teman. Karena kalau misalnya teman-teman pendam, takutnya trauma itu akan menumpuk membesar, dan takutnya akan jadi hal-hal lain yang kita gak mau itu terjadi. Nah, jadi satu hal yang penting menurut aku ya, teman-teman harus berani bicara. Atau kalau teman-teman udah berani bicara tapi kan itu nggak bakal berpengaruh ke pelaku ya. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung ngelaporin ke pihak-pihak yang berkait. Misalnya kalau di UNJ ada Satgas PPK itu. Nah, di situ teman-teman bisa melaporkan yang terjadi, dan semoga aja pelaku bisa ditindak sesuai dengan perilakunya gitu. Jadi teman-teman bisa merasa saya sudah aman, saya sudah merasa pelaku juga bisa ditindak gitu. Jadi kondisi akan lebih baik gitu dengan teman-teman mulai dari berani bicara gitu. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa harus ngapain? Menurutku aku mungkin bisa ambil dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari diri sendiri. Kita sebagai mahasiswa, diri sendiri itu harus banyak. Yang pertama tadi aku bilang, banyak membaca, banyak menambah pengetahuan betul, agar kita bisa ini perilaku yang salah, ini perilaku yang benar, kita bisa membedakan benar dan salah. Nah, yang kedua, masih di dalam diri sendiri ya, kita harus ngapain lagi? Kita harus menjalin relasi. Kalau aku sih bilangnya di sini ya punya teman sebanyak mungkin agar kita merasa aman. Teman kita banyak, kita bisa minta bantuan ke teman kita. Mungkin di sini bisa di highlight tentang woman support woman ya di sini. Nah, jadinya kalau kita merasa setelah tersupport dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita akan merasa aman, dan segala hal yang akan terjadi bisa ada yang membantu, bisa ada yang backup. Jadi intinya kita harus membekali diri, dan kita juga harus membekali social networking kita gitu. Nah, hal yang kedua, poin yang kedua adalah menurutku di sini mahasiswa kan punya andil dalam hal organisasi ya, organisasi mahasiswa, lembaga dan segala macam. Nah, di situ balik lagi tentang kepencerdasan. Kita punya
punya apa ya, punya hak untuk lembaga-lembaga dan organisasi yang ada di kampus ini yang di apa namanya, yang dilaksanakan, dinaungi oleh mahasiswa-mahasiswa di sini, punya hak untuk membuat berbagai pencerdasan agar pertama bisa untuk preventif hal-hal yang mungkin melenceng ke arah pelecehan seksual itu bisa dipreventif dengan berbagai kajian-kajian ataupun seruan-seruan. Nah, di situ bisa dilakukan oleh organisasi mahasiswa ataupun lembaga dan segala macam. Selanjutnya adalah ini ada poin ketiga deh. Boleh dong, Kak. Kita bisa sebagai mahasiswa kita bisa loh buat beraudiensi ke birokrat misalnya untuk tolong dong pencegahan ataupun tindak lanjut dari kasus-kasus yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi itu bisa diusut sampai tuntas, sampai si pelaku itu memang diberi sanksi gitu. Nah, jadi menurutku peran kita sebagai mahasiswa tuh ada banyak, dan itu kita harus bisa kolaborasikan dengan segala elemen-elemen mahasiswa. Jadinya kalau misalnya nih ya semuanya udah bisa mengetahui perannya masing-masing, itu pasti udah, menurutku udah, wah kondisi udah aman banget nih, udah enak gitu, karena orang-orang udah paham ini salah, ini nggak benar, dan kalau ada yang salah ya harus kita usut tuntas sampai si pelaku itu bisa jerah. Betul banget. Tapi Kak, aku mau high point tadi kan kalau di Universitas Negeri Jakarta itu ada namanya Satgas PPK ya, Kak. Apakah Satgas PPK ini bekerja sama dengan BEM UNJ yang kepala divisi dengan divisi pemberdayaan perempuan, Kak? Nah, jadi sebetulnya Satgas PPK ini memang bekerja sama dengan Forum Perempuan, dan memang kita menjadi kolaborasi ya. Jadi sebenarnya gini, Forum Perempuan itu membuat program Ayo Berani Bicara, ABC sebenarnya disingkatnya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa ada hal-hal yang tidak enak pernah terjadi dengan teman-teman bisa langsung laporan ya di program ABC ini. Nah, nanti kita yang sebagai Forum Perempuan ini akan membuat akan melakukan pendampingan dengan korban. Nah, nanti di akhirnya adalah kita akan langsung kalau misalnya kasusnya itu belum selesai di saat di Forum Perempuan ini, kita akan langsung ke Satgas PPK gitu. Jadi yang memang menangani paling akhir dan bertindak dan membuat kebijakannya adalah si Satgas PPK ini. Nah, aku sebagai kepala divisi PP yang nantinya akan bersama IFT ya akan selinear dengan proses itu gitu. Berarti intinya bisa berarti ya. Jadi Jadi teman-teman punya banyak aksesnya ya. Punya Kalau banyak kemarin akses. Forum Betul. Perempuan sekarang sudah nambah satu nih dari BEM Betul. UNJ. Betul. Jadi Jadi- aku sangat terharu ya BEM UNJ punya beberapa lembaga. Jadi kalau misalnya ada korban-korban di UNJ nggak perlu takut teman-teman, lapor dan cerita ya, Kak. Oke. Apakah ini terjalin aman? Maaf ya Kak Resti. Aman ya Kak untuk datanya sendiri ya. Gak mungkin dibocorkan, gak mungkin, dan pokoknya ini jadinya apa ya, benar-benar kita keep in secret. Oke, berarti sebetulnya udah aman banget ya Kak di UNJ. Jadi teman-teman mungkin yang pernah kena menjadi korban seksual itu boleh banget ya teman-teman untuk lapor. Nah, kita lanjut nih Kak. Menurut Kakak ada nggak sih yang diubah atau harus ditingkatkan nih untuk membuat lingkungan kampus kita ini makin aman untuk bagi para perempuan, Kak? Oke. Yang diubah dan ditingkatkan. Iya, Mungkin betul. kalau yang buat diubah ya, sesama mahasiswa kita harus mengubah pola pikir kita. Kalau misalnya korban itu harus didampingi, pelaku jangan dibela. Itu mungkin pola pikir yang harus kita benarkan. Terus juga tentang pengetahuan sama pencerdasan itu harus benar-benar dimasifkan ya, agar pola pikir kita nih teman-teman di luar sana yang mungkin belum mengerti, nah itu bisa selaras lah dengan apa yang diharapkan. Nah, yang kedua, kita juga harus mencegah hal-hal yang nantinya terjadi itu akan merugikan korban. Misalnya yang tadi aku bilang tentang pulang malam atau pulang larut malam. Nah, mungkin kalau kita rame-rame masih ada rasa aman lah ya, tapi gimana kalau kita sendiri? Jadi menurutku lebih baik kita mencegah hal-hal yang nantinya kalau itu terjadi justru kita yang rugi, atau orang lain yang rugi. Misalnya ya berarti jangan main ke malaman gitu. Dan buat cewek-cewek ya, terus kalau misalnya terlanjur terlalu malam ya minta ditemani dengan
mungkin dengan teman-teman yang laki-laki kita ataupun dengan teman-teman yang memang ya udah searah rumahnya atau tapi intinya ya kita cegah aja dari awal gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah dari awal dan itu pas terjadi jadi kita jadi mendapatkan hal-hal negatifnya gitu loh. Menurutku kayak gitu. Nah itu yang harus diubah ya, mindsetnya. Nah yang kedua yang harus ditingkatkan adalah tentunya fasilitas dan tindakan yang tegas dari pihak-pihak terkait. Karena kalau yang bisa aku lihat ya kadang ya justru yang mendapatkan manfaat tuh pelaku gitu loh. Jadi kadang pelaku tuh malah nggak ditindak dengan tegas dan justru yang sangat mempengaruhi banget itu adalah korban. Tapi justru korban nggak dapat pendampingan dengan layak karena fasilitasnya kurang. Nah si pelaku bisa bebas berkeliaran keluar sana karena tindak lanjutnya tuh nggak langsung memberi sanksi jera gitu. Jadi menurutku yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas buat para korban ataupun buat orang-orang yang mau belajar itu harus banget ditingkatin. Dan yang kedua tindak tegas si pelaku-pelaku itu juga harus ditingkatin. Menurutku itu dua itu sih. Oke. Aku setuju banget tadi kakak, aku sedikit nge-highlight kata-kata Kak Ismi yang tentang kadang malah pelaku yang teramankan. Karena seringkali ketika ada kasus pelecehan atau kekerasan seksual malah korbannya yang terungkap tapi pelakunya itu yang malah diamanin. Itu yang bikin aku kayak kenapa kayak gitu. Harusnya korban yang harus diamankan, pelaku yang ya sudah kalau pelaku memang mau ditampilkan dan ketika instansi nggak bisa untuk membela perempuan, hal yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa adalah memviralkan. Betul. Satunya ya mungkin. Iya, tapi sebenarnya jalur viral itu juga nggak sepenuhnya maksudnya bisa diandalkan. Takutnya ada positif dan negatifnya gitu. Tapi menurutku intinya balik lagi ke pola pikir tadi. Kalau misalnya kita semua sepakat kita harus mendampingi korban dan kita harus benar-benar benci dengan pelakunya, nah itu insya Allah korban bisa kita dampingi gitu loh. Dan korban nggak takut lagi untuk berbicara, nggak takut lagi, nggak ragu-ragu lagi buat menjelaskan apa kejadiannya dan segala macam. Jadi menurutku emang saling berkaitan nih gitu. Nah, kita sudah mendengar cukup banyak ya tentang pelecehan seksual nih. Kayaknya agak-agak cukup wow, kita agak-agak emosi dikit ya. Betul. Benar, mungkin tadi yang kita awal bilang karena sesama perempuan, betul kan? Jadi betul banget. Aku cukup seru banget dan kayaknya kita udah ngobrol, kalau bisa ngobrolnya 2 jam kita lanjut ya kayak. Nah, mungkin tentunya kasus pelecehan seksual ini gak cuma melibatkan perempuan dan juga laki-laki ya, kayak tadi seperti kakak bilang. Kalau misalkan gak cuma perempuan aja yang harus menjaga, tapi laki-laki juga harus punya batasannya tersendiri. Boleh dong kak dikasih pesan-pesan ke perempuan dan juga laki-laki, sobat teknik ataupun teman-teman lainnya yang menonton podcast kita di episode 4 bersama Kak Ismi. Oke, nah teman-teman, buat kita harus paham ya kalau misalnya tentang pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual ataupun kejahatan seksual itu semua bersumber dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin menormalisasi hal-hal sepele. Ya misalnya kayak ternyata ada tontonan-tontonan negatif yang kita tonton, itu kita sepelekan, tapi ternyata itu membuat otak kita jadi hal-hal negatif tuh jadi kepikiran gitu di otak kita. Nah itu teman-teman bisa mulai dari situ. Nah terus ini aku mau highlight sebenarnya kalau kita ngebahas tentang pelecehan seksual ataupun semacamnya itu pasti suka orang-orang tuh bilang tentang kesetaraan gender atau tentang dan semacamnya itulah. Tapi kalau menurut aku kesetaraan gender itu justru adalah hal yang bias menurut aku ya. Kalau bisa aku gambarkan ya, kesetaraan itu sebenarnya bisa diubah kata-katanya dengan keadilan. Betul. Keadilan. Jadi perempuan dan laki-laki itu punya porsi tersendiri, benar. Yang menurutku kalau disamakan justru nggak bisa sama. Adil itu kan belum tentu sama ya. Betul. Adil itu belum tentu sama. Nah jadi kita semua
teman-teman sobat teknik ataupun teman-teman mahasiswa di luar sana yang nonton podcast ini, kita harus sama-sama paham kalau kesetaraan itu bukan hal yang harus kita perjuangkan, tapi kita harus perjuangkan keadilan. Karena dengan kita paham kalau oh ini adil, oh ini enggak adil, oh ini emang porsinya perempuan, oh ini emang porsinya laki-laki. Nah dengan itu kita bisa paham, oh kita harus menjaga hal-hal ini loh, kita harus menjaga hal-hal itu loh. Jadi di situ kita bisa tahu action selanjutnya kita mau ngapain. Kita harus melakukan hal-hal preventif ataupun kita harus melindungi korban-korban yang telah terkena tindakan-tindakan tidak mengenakan itu. Jadi yang harus kita pahami yaitu pemahaman dan pendampingan untuk korban. Gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi nggak ya? Aduh, sebenarnya kalau ada lagi tentunya banyak, cuma durasinya Durasi ya kakak-kakak. Ya. kayaknya sudah 1 jam nih. Kalau kita nggak mikirin durasi, kayaknya kita bisa ngobrol sampai 2 jam 3 jam juga kita Seharian kali ya kalau kamu Karena gini ini nih. suatu topik yang aku jujur suka banget topiknya. Iya, Aku dari betul. awal kayak karena ini dunia aku juga, karena ini mengangkat tentang perempuan loh. Tentang Kita kita. perempuan. Tentang kita. Betul. Oke, mungkin karena durasi ya teman-teman, kita pertanyaannya sudah sampai situ saja ya kak. Mungkin kakak ada yang mau tambahin lagi atau enggak ada? Kayak mungkin menurutku konten-konten kayak gini ya, membahas tentang perempuan atau membahas tentang hal-hal yang tadi kita bahas itu harus diperbanyak lagi, karena biar lebih masif informasinya dan lebih banyak orang yang tahu akan hal ini, buat harus melakukan apa dan harus menambah pengetahuan apa gitu sih menurutku. Iya. Betul. Aku setuju banget. Apalagi semoga aja ya sobat teknik ataupun teman-teman lain yang menonton jadi tahu nih, ada loh kita komunitas yang menaungi korban-korban pelecehan seksual, dan nambah lagi, tadinya ada forum perempuan, ada Satgas PPK, sekarang nambah lagi teman-teman, ada di BEM Universitas Jakarta di bawah naungan Departemen Pergerakan ya, ada divisi pemberdayaan perempuan. Aku sangat-sangat berterima kasih untuk BPH mungkin atau ketua BEM Lokal yang ada divisi tersebut, itu sangat membantu perempuan di Universitas Jakarta. Iya betul sekali. Oke, terima kasih ya kepada Kak Ismi yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan ilmu-ilmu baru ya teman-teman, informasi-informasi yang mungkin tadinya kita belum tahu, seperti ada yang menaungi para korban untuk membuat perempuan-perempuan di universitas gini ini jadi lebih nyaman, lebih aman ya Kak. Oke. Semoga pembicaraan kita pada hari ini itu membuka mata dan telinga untuk semua orang, khususnya perempuan. Mungkin bisa jadi lebih saling mendukung satu sama lain, saling bisa menjaga diri ya Kak. Betul banget, karena kita lihat lagi zaman sekarang nih, harus ya kita sama perempuan tuh harus mendukung, karena Betul. Saling support. perempuan cuma punya perempuan, Betul. support perempuan tuh yang dipegang pendidikan. Betul. Sekarang banyak yang fokus kayak itu. Setuju ya? Setuju banget. Setuju banget. Nah baik, untuk perempuan seluruh Indonesia, tetaplah semangat, jangan pernah bimbang, terus melangkah menuju terang. Habis gelap, mari kita terangkan. Semangat Kartini, mari selalu kita panjangkan. Terima kasih sudah mendengarkan episode mewarisi perjuangan Kartini. Connect From here we are connected.